Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya sering kita pakai setiap hari, tapi mungkin nggak semua dari kita sadar. Jadi yaitu tentang sistem operasi dan komponen-komponen pada perangkat komputer. Mulai dari bagian dalam komputer seperti CPU, RAM, sampai softwarenya juga bakal kita bahas. Jadi langsung aja kita ke komponen paling utamanya yaitu prosesor atau CPU. Nah, jadi prosesor atau CPU atau Central Processing Unit itu adalah otak komputer yang memproses data dan menjalankan perintah dari sistem operasi dan aplikasi. Jadi CPU itu otaknya komputer. Semua yang kita minta dari komputer, mulai dari ngetik tugas, buka game, sampai putar musik itu semuanya lewat CPU dulu. Bayangin kalau CPU itu kayak pusat komando. Tanpa dia, komputer nggak tahu harus ngapain. Nah, lalu di sini juga slide ini memperlihatkan gambar dari CPU bentuk fisiknya. Di sini terlihat CPU itu kayak kelihatan kecil kan, tapi kerjanya itu luar biasa banget. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fungsi dan perannya. Jadi di sini kita dapat lihat ada 4 fungsi dan juga 3 peran. Yang pertama itu fungsinya itu menjalankan instruksi-instruksi dari kita kayak buka file, jalankan game, dan juga jalankan aplikasi, dan lain-lain. Lalu ada mengolah data, aritmatika, dan logika. Jadi dia itu kayak menghitung data dan membuat keputusan logika. Selanjutnya itu mengatur komunikasi bersama teman-temannya, kayak dengan RAM, storage, dan juga GPU. Dan yang terakhir itu yang paling penting mendukung multitasking, menjalankan beberapa proses sekaligus. Nah, kalau dari sisi peran, CPU itu yang benar-benar menentukan lancar atau enggaknya komputer. Lalu menangani multitasking dengan core dan thread. Nah, mau RAM kamu itu 16 GB, SSD kamu kencang, tapi kalau CPU-nya lemot ya tetap aja nge-lag. Makanya CPU itu jadi tolak ukur performa utama komputer. Selanjutnya ada hubungan CPU dengan komponen lain. Di sini kalian bisa lihat CPU itu nggak kerja sendirian. Dia ditempatin di motherboard, dan dari situ dia langsung nyambung ke beberapa komponen paling penting. Yaitu yang pertama itu ada RAM. Nah, di RAM ini dia tuh buat bantu nyimpen data sementara. Selanjutnya itu ada storage atau SSD atau HDD, yang dimana dia ini nyimpen data permanen. Selanjutnya ada GPU atau grafis, yang buat ngurusin tampilan visual. Dan yang terakhir pastinya ada perangkat input-output seperti keyboard, monitor, dan juga mouse, dan lain-lain. Lalu di sini kalian bisa lihat kalau gambar di sini tuh ilustrasi hubungan antar komponennya. Ada jalur-jalur khusus yang ngatur gimana data dan perintah itu dikirim ke sana sini. Ibaratnya tuh CPU itu kayak pusat kota dan komponen lain kayak rumah-rumah dan gedung yang saling terhubung lewat jalan raya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagian utama prosesor. Jadi, di bagian CPU itu walaupun kecil tapi di dalamnya tuh ada banyak bagian penting yang kerjanya itu serius banget. Bisa kita bilang kayak tim kecil yang punya tugasnya masing-masing. Nah, jadi di sini tuh ada 6 anggota utamanya. Yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang dimana di ALU ini dia tuh melakukan operasi matematika dan logika. Jadi bagian ini yang ngerjain semua perhitungan matematis dan keputusan logika. Misalnya, apakah A lebih besar dari B, atau 5 tambah 3 itu berapa? Nah, itu kerjaannya ALU. Lalu ada CU. Nah, di CU atau Control Unit ini tuh mengatur alur instruksi dan pengendalian komponen CPU. Dia itu kayak manajernya CPU. Dia yang ngatur kapan ALU kerja, kapan data dibaca dari memori, kapan hasil dikirim. Semua alurnya itu dikontrol di CU ini. Selanjutnya ada register. Nah, di register ini tuh dia tempat nyimpen data sementara yang lagi aktif banget. Ukurannya kecil tapi super cepat. Jadi misalnya CPU itu mau hitung 2 tambah 3. Angka 2 dan 3 itu ditaruh dulu di register biar cepat. Selanjutnya ada cache memory. Jadi di cache memory ini kayak memori super cepat yang nyimpan data atau instruksi yang sering dipakai. Ada tingkatannya juga, namanya L1, L2, dan L3. Semakin tinggi biasanya ukurannya itu semakin besar, tapi kecepatannya itu menurun. Selanjutnya itu ada core. Nah, core ini tuh dia kayak otak mini di dalam CPU. Dulu CPU itu cuma punya satu core, tapi sekarang bisa 2, 4, bahkan lebih dari 8. Jadi kalau kamu mau multitasking, misalnya buka Zoom sambil dengerin musik, core-core ini tuh bisa bagi-bagi tugas. Dan yang terakhir adalah bus. Bus ini semacam jalan atau jalur komunikasi di dalam CPU. Dia nganterin data, alamat, dan sinyal dari satu bagian ke bagian lain. Jadi semua data itu bisa bergerak lancar tanpa tabrakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis CPU. Nah, ternyata CPU itu banyak jenisnya, tergantung dipakai di mana dan buat apa. Jadi ada 3 berdasarkan platform, arsitektur, dan juga core. Yang pertama itu ada platform. Platform ini tuh bicara soal tempat penggunaan. Jadi yang pertama itu ada desktop. Desktop ini biasanya pakai Intel Core atau AMD Ryzen. Dan yang kedua itu ada laptop, pakai versi hemat daya kayak Intel U series. Selanjutnya ada smartphone yang menggunakan Snapdragon dengan Apple Silicon. Dan terakhir itu ada embedded atau IoT, yaitu kayak sensor, kamera CCTV pakai ARM Cortex. Selanjutnya tuh ada berdasarkan arsitektur, yang dimana ini kayak bahasa dalamannya itu CPU. Jadi x86 itu dia teknologi lama yang biasa ada di komputer zaman dulu. Lalu ada x64 yang modern, dia ini yang sering atau yang paling umum dipakai sekarang, bisa dijalanin aplikasi lebih banyak dan cepat. Dan yang terakhir ada ARM, hemat daya yang cocok buat HP dan tablet. Yang terakhir itu ada core. Core ini terbagi-bagi, jadi ada single core. Single core itu cuma satu otak, sekarang udah jarang banget dipakai. Lalu ada dual core, yang 2 otak ini lumayan banget buat multitasking ringan, dan ada quad core, octa core, dan seterusnya. Itu dia makin banyak makin multitasking. Apalagi buat gaming dan edit video, banyak itu penting banget. Selanjutnya ada cara kerja CPU. Jadi, cara kerja CPU itu terbagi menjadi 4 langkah utama yang disebut siklus instruksi. Jadi yang pertama ada tahap fetch.
Jadi dia itu CPU ngambil instruksi dari memori. Misalnya kamu klik buka Google Chrome, instruksi itu diambil dulu. Ini kayak buka amplop merah. Lalu nanti kalau di tahap selanjutnya nanti setelah diambil CPU itu bakal baca dan ngerti itu perintah apa. Apakah harus hitung angka atau tampilkan gambar. Ini kayak nerjemahin isi surat jadi perintah lebih jelas. Selanjutnya di tahap execute, nanti kalau udah ngerti CPU itu langsung kerjain. Misalnya dia suruh hitung, ya Alu yang kerja. Kalau harus akses memori, CPU yang ngatur. Dan yang terakhir tahap write back, yang setelah dikerjain hasilnya itu ditulis atau dikirim balik ke memori atau ke komponen lain. Misalnya hasil hitungannya dikirim ke layar atau data disimpan. Nah, proses ini tuh super cepat, bisa terjadi jutaan kali per detik. Jadi ketika kita klik satu aplikasi saja, CPU itu sebenarnya udah kerja keras banget di balik layar. Nah, sekian penjelasan prosesor dari saya. Materi selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Bye-bye. Oke, perkenalkan nama saya Agustus Flower Akbar dengan NIM S1124024. Oke, langsung kita masuk ke motherboard. Oke, motherboard itu apa sih teman-teman? Motherboard itu adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung dan pengontrol antar semua komponen perangkat keras. Komponen penting seperti prosesor, CPU, memori RAM, media penyimpanan, hard disk atau SSD, kartu grafis, dan berbagai perangkat input-output seperti keyboard, mouse, dan USB lainnya. Semua terhubung di motherboard. Melalui jalur-jalur sirkuit di dalamnya, motherboard mengatur aliran data, instruksi, dan listrik sehingga semua komponen dapat bekerja sama secara sinkron. Selain itu, motherboard juga memuat sistem dasar seperti BIOS dan UEFI yang menjelaskan proses booting ketika komputer pertama kali dinyalakan. Tanpa motherboard, seluruh komponen komputer tidak akan bisa saling berkomunikasi atau berfungsi dengan baik. Baik, kita masuk ke komponen utama dan fungsinya. Yang pertama ada soket CPU. Ini adalah tempat untuk motherboard memasang prosesor CPU. Ini menjadi penghubung utama antara prosesor dan motherboard, memungkinkan data dan perintah dari CPU dikirim ke komponen lain. Jenis soket harus sesuai dengan tipe prosesor yang digunakan. Misalnya soket Intel LGA atau AMD AM4. Tanpa soket CPU, prosesor tidak bisa terhubung dan bekerja dengan sistem komputer. Lalu ada slot RAM. Slot RAM ini apa sih? Untuk tempat memasang memori sementara di RAM. Di motherboard ini juga RAM berfungsi untuk menyimpan data yang sedang diproses secara sementara sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Lalu ada chipset. Chipset itu apa? Chipset adalah komponen penting di motherboard yang mengatur komunikasi antara prosesor, RAM, dan kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Chipset juga menentukan fitur yang didukung oleh motherboard seperti kecepatan transfer data, jumlah port, dan kemampuan overclocking. Pada motherboard modern, chipset biasanya terdiri dari satu chip utama yang mengatur semua alur data di internet. Lalu ada slot ekspansi. Slot ekspansi adalah jalur tambahan pada motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis, GPU, kartu suara, kartu jaringan, dan kartu tangkapan video yang merupakan jenis terbaru dan yang paling cepat. Sementara yang paling cepat itu slot PCL atau Peripheral Component Interconnect Express. Lalu ada port SATA M.2. Jadi port SATA dan M.2 ini digunakan untuk menyambungkan media penyimpanan seperti hard disk dan solid state drive SSD, dan port SATA ini jenis koneksi standar untuk HDD dan SSD di 2.5 inci. Sedangkan untuk port M2 itu digunakan untuk SSD modern yang lebih kecil dan lebih cepat seperti NVMe SSD, memungkinkan pengguna memilih jenis dan kecepatan penyimpanan yang dibutuhkan. Lalu ada BIOS atau UEFI. Jadi BIOS ini kependekan dari Basic Input Output System, dan UEFI itu adalah Unified Extensible Firmware Interface. Jadi perangkat lunak dasar yang tersimpan di chip khusus di motherboard. BIOS dan UEFI ini berfungsi untuk memulai proses booting saat komputer dinyalakan, melakukan pengecekan awal pada hardware, dan memuat sistem operasi juga, ya seperti itu. Lalu ada port IO atau port input output. Itu adalah komponen konektor di bagian belakang motherboard yang digunakan untuk menyambungkan berbagai perangkat luar seperti keyboard, mouse, monitor, USB drive, kabel LAN, dan speaker. Port-port ini menjadi titik interaksi utama antara pengguna dan komputer. Lalu ada power connector. Ini adalah yang menghubungkan motherboard ke power supply di unit PSU. Jadi komponen ini mendistribusikan daya listrik ke semua bagian motherboard termasuk CPU, RAM, dan slot ekspansi. Jadi biasanya terdapat dua konektor utama. Yang pertama itu konektor besar 24 pin untuk motherboard secara keseluruhan, dan satu konektor kecil 4 atau 8 pin khusus untuk CPU. Lalu ada heater, fan, dan sensor. Ini lebih ke digunakan untuk menghubungkan kipas pendingin dan memantau suhu sistem. Jadi membantu menjaga suhu tetap stabil saat komputer bekerja keras. Sensor suhu akan memberikan informasi kepada sistem untuk mengatur kecepatan kipas secara otomatis sehingga mencegah overheat dan menjaga performa komputer dengan optimal. Bisa mungkin dilihat gambarnya. Kita masuk ke peran motherboard dalam sistem komputer. First point itu ada sebagai pusat kendali hardware.
Yang pertama menyatukan dan mengkoordinasikan kerja CPU, RAM, storage, penyimpanan, GPU, dan peripheral. Lalu ada menyalurkan data dan instruksi. Jalur sirkuit di motherboard itu mengalirkan data antar komponen agar saling berkomunikasi. Lalu ada menyalurkan daya listrik, mendistribusikan arus listrik dari power supply ke setiap komponen sesuai kebutuhan. Lalu ada mengatur proses booting. Di BIOS atau UV itu di motherboard itu menjalankan pemeriksaan awal dan memuat sistem operasi. Lalu ada menyediakan perluasan sistem. Jadi di slot ekspansi memungkinkan penambahan fitur seperti grafis tinggi, suara profesional, atau jaringan cepat. Lalu ada yang namanya menjamin stabilitas dan sinkronisasi. Motherboard itu mengatur frekuensi dan timing agar komponen bekerja serempak dan stabil. Lalu kita masuk ke jenis-jenis ukuran dari motherboard atau form factor. Ini untuk yang ATX itu yang mungkin bisa dilihat ukurannya 305 kali 244 untuk komputer desktop yang berperforma tinggi. Lalu ada micro ATX itu yang berukuran 244 kali 244 mm. Itu untuk PC rumahan atau kantor dengan ukuran casing yang lebih kecil, ya lebih hemat ruang. Tetapi untuk slot ekspansinya itu lebih sedikit. Ibaratnya seperti versi hemat dari ATX. Lalu ada mini ITX itu ukurannya 170 kali 170 untuk komputer kecil seperti HT PC atau home theater PC. Ini lebih hemat. Ini benefitnya lebih hemat tempat, tapi terbatas fitur. Motherboard minimalis untuk kebutuhan ringan. Lalu ada extended ATX atau EATX, ini ukurannya yang besar, dari 300 di atas 305 lah, 305 kali 330 mm. Ini untuk seperti server, workstation atau PC kelas profesional. Jadi untuk dukungan RAM atau prosesornya lebih tinggi. Seperti ini digunakan untuk benefitnya seperti untuk motherboard kelas berat untuk pekerjaan yang lebih besar. Oke, kita masuk ke RAM. Random Access Memory itu adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh prosesor saat menjalankan aplikasi atau tugas tertentu. Jadi RAM memungkinkan data dibaca atau ditulis dengan kecepatan tinggi sehingga komputer dapat bekerja dengan lancar. Lalu kita masuk ke komponen sistem pada RAM. Baik, yang pertama itu ada CPU ya, CPU atau Central Processing Unit, yang dimana untuk menginisiasi permintaan baca data, lalu mengirim alamat lokasi memori yang ingin diakses oleh RAM tadi. Lalu ada address bus. Jadi address bus ini apa sih? Jalur satu arah yang membawa alamat dari CPU ke RAM sebagai transportnya. Lalu kedua, menentukan lokasi memori mana yang akan dibaca. Lalu ada control bus. Nah, control bus ini membawa sinyal kontrol seperti memory enable, itu mengaktifkan chip dulu agar bagaimana tadi, agar selanjutnya proses membaca dan menulis itu bisa dioperasikan dan nanti dibaca oleh sistem. Lalu ada data bus. Yang pertama itu jalur dua arah yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara CPU dan RAM. Jadi fungsi dalam operasi baca itu data dikirim ke RAM lalu ke CPU. Itu fungsi dari databus. Lalu ada RAM, memori utama. Jadi tempat data disimpan sementara saat komputer aktif, menyediakan data sesuai dengan alamat yang diminta dari CPU tadi. Oke, kita masuk ke tahapan operasi baca pada RAM. Yang pertama itu ada permintaan akses oleh CPU. Ketika Anda menjalankan aplikasi atau membuka file CPU, itu mengirimkan permintaan untuk membaca data dari alamat memori tertentu. Lalu setelah itu ada yang namanya pengiriman alamat melalui address bus. Jadi ketika alamat memori yang diminta oleh CPU dikirimkan ke RAM melalui address bus untuk dikelola, dibaca, atau ditulis. Lalu ada diaktifasi sinyal kontrol untuk memulai operasi baca. Sinyal kontrol seperti memory enable, proses pengaktifan chip diaktifkan. Lalu ada write enable ataupun read enable untuk dinonaktifkan. Hal ini memastikan bahwa RAM berada di dalam mode baca. Lalu ada selanjutnya akses dan pengambilan data oleh RAM. Jadi ketika RAM mengakses lokasi memori yang ditentukan oleh alamat yang diterima, lalu diambil datanya yang tersimpan di lokasi tersebut. Lalu pengiriman data ke CPU melalui databus. Data yang diambil oleh RAM tadi kemudian dikirimkan kembali ke CPU melalui databus untuk diproses lebih lanjut. Lalu ada penyimpanan sementara di cache. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, data yang tadi yang diakses dan disimpan sementara di cache, memungkinkan prosesor yang tadi mengaksesnya lebih cepat di masa mendatang. Begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Nela Raja Putyamran dengan NIM E1E124034. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai hard disk dan SSD storage. Nah, hard disk drive dan solid state drive adalah dua jenis media penyimpanan data pada komputer. Hard disk menggunakan piringan magnetik yang berputar dan kepala baca
mekanis untuk menyimpan serta mengakses data, sehingga dia itu cenderung lebih lambat dan rentan terhadap guncangan fisik. Sebaliknya, SSD itu menggunakan chip memori flash tanpa komponen yang bergerak, yang membuatnya jauh lebih cepat, lebih tahan terhadap benturan, dan lebih hemat daya. Kalau dari segi kecepatan, SSD itu unggul signifikan dalam routing sistem, membuka aplikasi, dan transfer file. Namun, hard drive masih populer karena harganya lebih murah per gigabyte dan cocok untuk menyimpan data besar. Nah, bagaimanakah cara kerjanya? Hard disk drive bekerja dengan menyimpan data pada piringan magnetik yang berputar, sementara kepala baca atau tulis mekanis bergerak untuk membaca atau menulis data di permukaan piringan tersebut. Proses ini melibatkan gerakan fisik, sehingga cenderung lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan akibat guncangan. Sebaliknya, SSD bekerja menggunakan chip memori flash tanpa komponen bergerak. Data disimpan dalam sel-sel memori sebagai muatan listrik dan diakses secara elektronik melalui sirkuit, sehingga memungkinkan kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi. Konsumsi daya juga lebih rendah, serta ketahanan lebih baik terhadap bentur. Baik, untuk perbedaan utamanya saya akan menjelaskan. Nah, dari segi kecepatan, SSD itu jauh lebih cepat dibandingkan hard disk drive, karena tidak menggunakan komponen bergerak yang juga membuatnya lebih tahan terhadap guncangan dan lebih senyap saat digunakan. SSD juga bekerja secara elektronik, sementara hard drive mengandalkan piringan berputar dan head mekanis untuk membaca atau menulis data. Karena itu pula, konstruksi SSD lebih sederhana dan modern dibandingkan hard disk drive yang masih menggunakan teknologi lama. Namun dalam hal kapasitas dan harga, hard disk drive unggul karena biasanya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang lebih murah per gigabyte. SSD cenderung lebih mahal untuk kapasitas yang sama. Selain itu, SSD juga lebih hemat dibandingkan hard disk drive, yang menjadikannya pilihan yang lebih efisien untuk perangkat seperti laptop yang mengandalkan baterai. Secara keseluruhan, SSD menawarkan performa dan efisiensi yang lebih baik, tetapi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan hard disk. Nah, sekarang kita masuk ke Power Supply Unit atau PSU. Nah, apakah PSU itu? Nah, PSU adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke seluruh komponen internal komputer. PSU mengubah arus listrik bola-balik atau AC dari sumber listrik rumah tangga menjadi arus sedara atau DC yang dapat digunakan oleh komponen seperti motherboard, prosesor, kartu grafik, hard disk, SSD, dan kipas pendingin. Tegangan DC yang dihasilkan biasanya terdiri dari 12 volt, minus 5 volt, dan plus 3,3 volt yang masing-masing digunakan untuk berbagai bagian sistem. PSU juga dilengkapi dengan berbagai konektor khusus untuk menyalurkan daya secara tepat ke masing-masing perangkat, seperti konektor 24 pin untuk motherboard, 8 pin untuk CPU, dan konektor SATA untuk perangkat penyimpanan. Selain itu, PSU modern biasanya dilengkapi fitur pengaman seperti proteksi terhadap arus pendek, loncatan tegangan, atau kelebihan beban, guna menjaga kestabilan dan keamanan sistem. Kualitas PSU sangat berpengaruh terhadap kinerja dan umur panjang komputer, sehingga pemilihan PSU yang tepat, efisien, dan bersertifikasi misalnya 80 plus bronze, gold, hingga titanium sangat penting untuk memastikan komputer bekerja dengan optimal dan aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu grafis atau GPU. Apa itu kartu grafis? Kartu grafis atau Graphic Processing Unit adalah komponen komputer yang bertugas untuk mengolah dan menampilkan gambar, video, dan animasi ke layar monitor. GPU sangat penting dalam komputer modern, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan grafis tinggi. Selanjutnya, fungsi utama GPU. Yang pertama yaitu menampilkan gambar ke monitor. GPU menerjemahkan data digital menjadi sinyal visual yang dapat dilihat di layar. Yang kedua, mempercepat pemrosesan grafis. Jadi GPU ini memiliki ribuan core kecil yang bekerja secara paralel, membuatnya sangat efisien untuk tugas grafis dan komputasi paralel. Yang ketiga, rendering 3D dan video. GPU ini sangat penting dalam game, animasi 3D, pemodelan, dan editing video. Yang keempat, komputasi umum. Jadi GPU juga digunakan di luar grafis, seperti AI atau kecerdasan buatan, machine learning, dan simulasi ilmiah karena kemampuannya memproses data dalam jumlah besar secara paralel. Selanjutnya, kemudian ada jenis-jenis GPU. GPU terbagi menjadi dua, yaitu GPU terintegritas dan GPU diskrit. Pertama yaitu GPU terintegritas atau Integrated GPU. GPU ini dia menyatu dengan CPU, misalnya seperti Intel UHD, AMD Vega, dan lain-lain. Keuntungan dari GPU ini dia hemat daya dan biaya, cocok untuk tugas ringan seperti office atau browsing. Tetapi GPU ini tidak cocok untuk gaming berat atau desain grafis profesional. Yang kedua yaitu GPU diskrit atau Dedicated GPU. GPU ini dia berupa kartu grafis terpisah, misalnya seperti Nvidia GeForce, AMD Radeon, dan lain-lain. Untuk performanya jauh lebih tinggi, cocok untuk gaming, rendering, dan pengembangan AI. Serta GPU ini memiliki memori sendiri atau VRAM dan sistem pendingin terpisah. Selanjutnya itu computer cache atau casing komputer. Fungsi utama dari casing ini, yang pertama itu melindungi komponen internal, menjaga motherboard, CPU, RAM, GPU, PSU, SSD, dan hard disk, dan komponen lainnya dari debu, kotoran, benturan fisik, dan gangguan luar seperti tumpahan cairan atau gangguan elektromagnetik. Yang kedua yaitu mendukung sirkulasi udara dan pendinginan. Casing dirancang dengan ventilasi posisi fan, dan ruang yang optimal agar udara panas dapat keluar dan udara dingin masuk. Yang ketiga, menjaga kerapian dan organisasi. Kabel dan komponen dapat diatur dengan rapi di dalam casing, sehingga memudahkan perawatan dan peningkatan komponen. Yang keempat, meredam suara. Casing yang baik bisa meredam suara bising dari kipas dan komponen lain, menjaga kenyamanan pengguna. Yang kelima, estetika dan tampilan.
Casing hadir dalam berbagai desain, warna, dan fitur seperti panel kaca, RGB lighting, atau bentuk minimalis. Yang keenam, menyesuaikan kompatibilitas dan aksesibilitas. Menyediakan port USB, audio jack, tombol power, dan kadang-kadang card reader di bagian depan untuk kemudahan pengguna. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, setelah sebelumnya kita membahas tentang perangkat keras atau hardware, sekarang saya akan melanjutkan materi berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu tentang perangkat lunak atau software. Karena tadi kita sudah mengenal komponen fisik dari komputer, sekarang kita akan membahas bagian yang mengatur cara kerja komponen-komponen tersebut agar bisa digunakan secara maksimal. Baik, kita mulai dengan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan program dan sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja perangkat keras. Tanpa software, komponen tidak akan bisa menjalankan tugas apapun, karena tidak ada instruksi yang diberikan ke perangkat keras. Jadi bisa dibilang bahwa software adalah otak atau pengendali dari seluruh sistem komputer. Contoh sederhana, software adalah aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau pemutar musik seperti VLC. Tapi sebelum masuk ke aplikasi-aplikasi itu, ada satu jenis perangkat lunak yang menjadi dasar dari semuanya, yaitu sistem operasi. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi atau operating system yang disingkat OS. Adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Ia mengelola semua komponen seperti prosesor, memori, dan perangkat keras. Jadi, ketika kita klik ikon aplikasi, sistem operasi yang mengatur agar aplikasi itu bisa terbuka dan berjalan. Tanpa OS atau sistem operasi, komputer tidak akan bisa digunakan oleh manusia secara langsung. Beberapa sistem operasi yang umum terjumpai adalah Windows, Linux, dan macOS. Masing-masing punya karakteristik dan keunggulan tersendiri, yang nantinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas satu persatu 3 sistem operasi yang paling dikenal. Yang pertama adalah Windows, sistem operasi buatan Microsoft. Windows sangat populer karena tampilannya macam aplikasi. Kedua adalah Linux, sistem operasi open source yang biasa digunakan secara gratis dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Linux biasanya digunakan di server, jaringan, atau oleh para programmer dengan kestabilannya dan fleksibilitasnya. Ketiga ada macOS, sistem operasi khusus untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. macOS dikenal dengan desain yang elegan dan kemampuan untuk bekerja dengan mulus bersama produk Apple lainnya. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing dan digunakan sesuai kebutuhan penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui, perangkat lunak adalah kumpulan program atau sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja perangkat keras. Tanpa adanya perangkat lunak, perangkat keras yang kita miliki tidak akan bisa digunakan, karena tidak memiliki instruksi untuk menjalankan fungsinya. Salah satu jenis perangkat lunak yang sangat penting adalah sistem operasi. Sistem operasi ini bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah sistem komputer, karena tugas utamanya adalah mengelola semua sumber daya yang ada, mulai dari perangkat keras, memori, hingga aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh jenis-jenis sistem operasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah Windows, yaitu sistem operasi buatan Microsoft. Windows ini paling banyak digunakan di seluruh dunia karena tampilannya yang user-friendly dan dukungannya terhadap berbagai aplikasi. Kemudian ada Linux, yaitu sistem operasi open source yang banyak digunakan oleh para developer dan server. Linux ini gratis dan sangat fleksibel. Kita juga bisa memilih berbagai distribusinya, seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah macOS, sistem operasi eksklusif dari Apple yang hanya digunakan pada perangkat Mac. Keunggulan dari macOS adalah tampilannya yang elegan, tingkat keamanan yang tinggi, serta integrasinya yang sangat baik dengan produk Apple lainnya. Baik, sekian dari saya persilakan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada materi Drive, di mana Drive adalah salah satu jenis software khusus yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara suatu komputer dengan hardware seperti Wi-Fi, LAN, printer, mouse, keyboard, atau bahkan dengan sistem-sistemnya seperti BIOS atau VGA. Di sini fungsi Drive itu ada 5, di mana sebagai penghubung perangkat keras atau hardware dengan komputer, sebagai panduan agar komputer dapat mengenali dan menjalankan beberapa perangkat keras yang sudah terpasang sebelumnya, mendefinisikan atau menerjemahkan pesan atau perintah antara perangkat dengan sistem operasi atau aplikasi, memproses pesan dan respon dari perangkat untuk dikirim ke komputer, dan yang terakhir memaksimalkan kinerja hardware. Selanjutnya ke jenis driver. Sebagian besar software yang terhubung ke komputer memerlukan driver untuk beroperasi. Berikut adalah beberapa perangkat paling umum yang memerlukan driver. Driver audio itu terkait dengan audio atau suara, driver BIOS terkait dengan motherboard, driver chipset mengacu dalam komponen chip pada motherboard, driver grafis, driver visual yang pengolahan gambar, driver keyboard yang terkait dengan keyboard, driver mouse, terus driver penyimpanan, driver webcam, dan terakhir itu driver jaringan. Berikut ada beberapa untuk kinerja komputer atau PC. Yang pertama itu meningkatkan performa perangkat, di mana driver yang diperbarui dapat meningkatkan performa perangkat keras, misalnya driver kartu grafis, dapat meningkatkan kualitas visual atau memperbaiki masalah kompatibilitas pada game dan aplikasi grafik. Yang kedua itu memastikan kompatibilitas sistem operasi terus diperbarui untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitasnya.
Yang ketiga itu memperbaiki bug dan mengatasi masalah. Produsen perangkat keras secara rutin merilis pembaruan driver untuk memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan pada versi sebelumnya. Menginstal driver terbaru membantu mencegah error atau crash pada komputer. Dan yang terakhir itu menambah fitur baru. Pembaruan driver membawa fitur baru yang memungkinkan perangkat keras Anda bekerja lebih baik. Sebagai contoh, pembaruan driver audio mungkin memperkenalkan fitur pengaturan sound round atau peningkatan kualitas suara. Baik, materi berikutnya itu aplikasi. Aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu penyelesaian tugas tertentu seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton VCD, menghitung sejumlah angka, dan lainnya. Adapun program aplikasi yang diolah yaitu yang pertama itu pengolah kata. Ini digunakan untuk membuat suatu dokumen tertulis seperti surat, laporan, makalah, karya tulis, dan sebagainya. Jenis-jenis program aplikasi pengolahan kata diantaranya yaitu WordPad, Notepad, Microsoft Office Word, termasuk aplikasi perkantoran. Berikut ini ada versi-versinya dari 2003, 2007, 2010, dan 2013. Selanjutnya, program aplikasi pengolah angka digunakan untuk membuat dokumen tertulis berupa laporan atau naskah keuangan, membuat grafis, menghitung sederet angka, mengolah angka secara statistik, dan sebagainya. Jenis-jenis program aplikasi pengolahan angka ini diantaranya kalkulator, Keysprint, Sys, Lotus, Microsoft Office Excel. Di sini ada versi-versinya juga dari 2003, 2007, 2010, dan 2013. Berikutnya, program aplikasi pengolah grafis. Digunakan untuk mendesain konsep dan memanipulasi gambar atau foto meliputi kategori, tata letak, atau layout. Ini menggunakan 3 aplikasi, Microsoft Publisher, Adobe InDesign, dan Corel Ventura. Terus, vektor atau kurva dan garis menggunakan 3 aplikasi, Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand. Berikutnya, bitmap atau pixel menggunakan Windows Paint, Microsoft Office Picture Manager, Adobe Photoshop. Berikutnya lagi, film atau video menggunakan aplikasi Windows Movie Maker, Adobe After Effects, Eluate Video Studio. Terakhir, multimedia menggunakan aplikasi Windows Media Player, GOM Player, Macromedia Flash. Selanjutnya, program aplikasi pembuat presentasi. Digunakan untuk menyelesaikan atau pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain meliputi unsur pihak yang melakukan presentasi, peserta, dan media presentasi. Software yang dapat digunakan antara lain K-Presenter, Corel Presentation, Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya, program aplikasi data atau database. Digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database seperti membuat laporan hasil belajar siswa, mahasiswa, pegawai, atau karyawan, serta laporan keuangan atau pembelian dan penjualan yang saling berhubungan dan sistematis. Macam software pengolahan data antara lain DBase, Microsoft Office Access, SPSS. Dan yang terakhir, program aplikasi internet atau browse. Digunakan untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen internet yang disediakan oleh server. Browser sekarang tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga memutar file, multimedia seperti video dan suara, dan juga dapat mengirim dan menerima email. Mengelola HTML sebagai input dan menjadikan halaman web sebagai output yang informatif. Aplikasi yang sering digunakan antara lain ialah Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan Safari. Dengan demikian, perangkat lunak aplikasi adalah salah satu teknologi yang sangat penting dalam hidup komputer dan bisnis karena memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Perangkat lunak aplikasi terus berkembang seiring dengan kebutuhan pengguna dan semakin mudah diakses dengan adanya perkembangan teknologi dan internet. Sekian dari saya, mungkin pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja saya atas nama Awalia Falatunisa dengan NIM E1E1240004 akan menjelaskan materi tentang perangkat jaringan. Apa itu perangkat jaringan? Perangkat jaringan adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Perangkat jaringan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi. Yang kedua, mengelola lalu lintas data. Yang ketiga, memperluas jangkauan jaringan. Yang keempat, menghubungkan jaringan. Yang kelima, meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya ada 4 contoh perangkat utama, yaitu LAN card, Wi-Fi adapter, modem, dan router. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 perangkat utama yang digunakan dalam perangkat jaringan. Yang pertama, LAN card. LAN card adalah perangkat keras berbentuk seperti kartu yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal. LAN card memiliki alamat fisik yang disebut dengan alamat MAC atau Media Access Control yang memungkinkan perangkat dalam suatu jaringan untuk saling mengidentifikasi dan berkomunikasi satu sama lain. Pada beberapa kesempatan, LAN card sudah di-built-in dalam motherboard yang ada di komputer atau perangkat, akan tetapi dalam beberapa kasus LAN card bisa dimasukkan secara terpisah melalui slot ekspansi. Adapun fungsi dan peran LAN card yaitu memiliki peran dalam menghubungkan perangkat komputer ke jaringan baik lokal maupun internet. Nah, fungsi utama LAN card adalah menghubungkan komputer ke jaringan, mengirim dan menerima data, mendukung manajemen jaringan, dan mengubah data digital ke sinyal fisik. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa LAN card dibagi menjadi 3, yaitu LAN card berkabel atau Ethernet yang menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Yang kedua ada LAN card kabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi seperti pada laptop. Yang ketiga ada LAN card fiber optik yang mendukung sambungan kabel fiber optik yang biasanya digunakan untuk transmisi data berkecepatan tinggi pada server. Selanjutnya tentang komponen dan cara kerja LAN card. Pertama ada identifikasi perangkat atau MAC address
yang dimana setiap LAN card memiliki MAC address unik yang berfungsi sebagai alamat fisik di jaringan, memungkinkan komputer dikenali saat bertukar data. Yang kedua, ada permintaan dan konversi data, yaitu saat komputer mengakses jaringan, misalnya membuka situs web, LAN card menerima permintaan dan mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal listrik untuk kabel atau sinyal radio untuk nirkabel. Yang ketiga, pengiriman dan penerimaan data, yaitu data dikirim melalui port konektor seperti RJ45 ke jaringan, biasanya ke router, dan menerima data kembali untuk dikonversi menjadi bentuk digital. Selanjutnya ada indikator koneksi atau connectivity LED. LED pada LAN card menunjukkan status koneksi dan aktivitas data, memudahkan pengguna memantau apakah perangkat sedang aktif. Kemudian ada driver, perangkat lunak penghubung. Driver menghubungkan LAN card dengan sistem operasi agar komunikasi antara perangkat keras dan lunak berjalan lancar. Kemudian ada kecepatan transmisi. LAN card bekerja dengan kecepatan tertentu, misalnya 100 Mbps atau 1 Gbps, yang memengaruhi seberapa cepat data ditransfer. Dan yang terakhir ada manajemen data dan keamanan. LAN card juga mengelola aliran data, mengatur keamanan jaringan, dan menjaga kualitas layanan agar transmisi stabil dan terlindungi. Yang kedua, ada Wi-Fi adapter. Wi-Fi adapter adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer, laptop, atau perangkat lain ke jaringan nirkabel. Fungsi utamanya adalah memungkinkan perangkat yang tidak memiliki kemampuan Wi-Fi bawaan seperti PC desktop lama untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa kabel. Kemudian, jenis Wi-Fi adapter terbagi menjadi dua. Ada internal yang biasanya terpasang pada slot PCI, motherboard komputer atau terintegrasi di laptop. Yang kedua, ada eksternal yang umumnya berbentuk USB, mudah dipasang dan digunakan di berbagai perangkat seperti PC, laptop, bahkan tablet. Kemudian, komponen utama dari Wi-Fi adapter terbagi menjadi tiga, yaitu chipset, yang merupakan otak dari Wi-Fi adapter yang memproses sinyal radio dan mengelola komunikasi dengan router Wi-Fi. Yang kedua ada transceiver, yaitu mengubah sinyal digital menjadi gelombang elektromagnetik atau transmitter, dan sebaliknya, receiver. Yang ketiga, ada antena yang digunakan untuk menangkap dan memancarkan sinyal Wi-Fi, ada yang internal maupun eksternal. Adapun cara kerja Wi-Fi adapter dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan. Wi-Fi adapter dipasang ke komputer melalui port USB, slot PCI, atau sudah terintegrasi built-in dalam perangkat seperti laptop. Nah, setelah dipasang, sistem operasi mengenali perangkat ini dengan bantuan driver. Yang kedua, ada pemindaian jaringan atau scanning. Setelah aktif, adapter memindai sinyal Wi-Fi di sekitar untuk mencari jaringan nirkabel yang tersedia. Yang ketiga, ada koneksi ke jaringan. Pengguna memilih salah satu jaringan yang ditemukan, lalu memasukkan kata sandi jika jaringan tersebut dilindungi. Jika berhasil, adapter akan melakukan proses autentikasi dan bergabung ke jaringan. Kemudian, komunikasi jaringan. Setelah terhubung, Wi-Fi adapter mendapatkan alamat IP dari router melalui DHCP. Dengan IP ini, komputer bisa mengakses internet, mengirim dan menerima data dalam jaringan lokal, dan berbagi file atau printer dengan perangkat lain. Nah, selanjutnya, mode Wi-Fi adapter. Mode operasi Wi-Fi adapter ada dua, yaitu mode infrastruktur, di mana adapter terhubung ke jaringan melalui access point, misalnya router. Ini adalah mode yang paling umum. Yang kedua ada mode ad hoc, yaitu adapter berkomunikasi langsung dengan perangkat lain tanpa melalui access point, membentuk jaringan peer-to-peer sederhana. Fungsi utama dari Wi-Fi adapter yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel, memungkinkan komputer, laptop, atau perangkat tanpa Wi-Fi bawaan terhubung ke jaringan tanpa kabel. Yang kedua, menerima, mengirim, dan memperkuat sinyal Wi-Fi. Berfungsi sebagai penerima dan pemancar sinyal dari atau ke router atau access point, serta dapat meningkatkan kualitas sinyal pada koneksi yang lemah. Kemudian, dukungan standar Wi-Fi terbaru. Mengupgrade perangkat ke standar Wi-Fi yang lebih baru seperti Wi-Fi 6 atau 7 untuk koneksi yang lebih cepat, stabil, dan efisien. Nah, selanjutnya, berbagi data dan keamanan jaringan. Memungkinkan transfer file antar perangkat dalam satu jaringan dan mendukung protokol keamanan untuk melindungi akses. Yang terakhir, ada meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Selanjutnya, perbedaan LAN card dan Wi-Fi adapter bisa dilihat dari segi aspek. Aspek yang pertama yaitu media koneksi. LAN card menggunakan kabel fisik atau Ethernet, sedangkan Wi-Fi adapter menggunakan sinyal nirkabel atau Wi-Fi. Kecepatan, LAN card umumnya lebih cepat dan stabil, sedangkan Wi-Fi adapter kecepatannya bervariasi, bisa lebih lambat dan dipengaruhi gangguan. Yang kemudian dari stabilitas, LAN card lebih stabil minim gangguan, sedangkan Wi-Fi adapter rentan terhadap gangguan, interferensi, atau penghalang fisik. Kemudian dari segi keamanan, LAN card lebih aman karena akses fisik terbatas, sedangkan Wi-Fi adapter lebih mudah diserang tapi bisa diamankan dengan protokol keamanan. Kemudian dari segi fleksibilitas, LAN card terpasang oleh panjang kabel, sedangkan Wi-Fi adapter sangat fleksibel karena bisa digunakan di mana saja dalam jangkauan Wi-Fi. Yang kemudian dari segi instalasi, LAN card membutuhkan kabel dan instalasi fisik, sedangkan Wi-Fi adapter instalasinya itu mudah, cukup colokan atau pasang adapter. Kemudian dari segi mobilitas, LAN card terbatas pada lokasi dekat kabel, sedangkan Wi-Fi adapter memungkinkan mobilitas tinggi di area jangkauan Wi-Fi.
Kemudian yang ketiga ada modem dan router. Modem merupakan singkatan dari modulator-demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Peranan pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Jadi, modem adalah alat penghubung dari jaringan LAN card ke jaringan internet. Sejarah dan fungsi modem. Modem pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1950 untuk kebutuhan militer, seperti sistem komunikasi dan pertahanan udara, sebelum akhirnya digunakan secara luas untuk menghubungkan komputer ke internet. Modem juga mampu mengompresi serta memeriksa paket data agar komunikasi internet berjalan lancar. Selain itu, modem memiliki kelebihan dari segi harga yang ekonomis, pengguna kuota yang efisien untuk kebutuhan dasar seperti bekerja atau belajar, jangkauan sinyal yang cukup luas hingga 30 meter. Cara kerja modem adalah sebagai berikut. Yang pertama, data generation. Ketika data perlu ditransmisikan, data bakal dibuat terlebih dahulu dalam bentuk digital berupa bilangan biner 0 dan 1. Kemudian modulasi, yang merupakan proses mengubah sinyal data digital dari perangkat menjadi sinyal data analog, sehingga sinyal-sinyal tersebut dapat berjalan di internet. Selanjutnya ada transmisi. Hasil dari modulasi, yaitu data termodulasi, bakal ditransmisikan melalui saluran komunikasi atau saluran internet ke modem yang menerimanya. Kemudian demodulasi. Setelah data termodulasi diterima, modem mengubah data analog dari saluran internet menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh sistem komputer. Kemudian yang terakhir ada decoding. Hasil dari demodulasi, yaitu data demodulasi, bakal dikirimkan ke sistem komputer untuk digunakan lebih lanjut. Router memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola lalu lintas antar jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat. Selain dua fungsi tersebut, ada beberapa fungsi lain yang dimilikinya, antara lain menghubungkan jaringan ke DSL. Koneksi DSL atau Digital Subscriber Line biasanya berguna sebagai firewall atau melindungi data untuk meningkatkan cyber security agar jaringan internet lebih aman. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Router menjembatani akses internet dengan sistem kerja networking bridge agar data dari suatu jaringan bisa dipakai oleh jaringan lain. Yang ketiga, membaca alamat IP. Router dapat membaca sumber dan tujuan alamat IP. Nah, kemudian setelah mengetahui fungsi dari router, maka kita juga perlu mengetahui cara kerja router. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuannya. Secara sederhana, Cloudflare mencontohkan cara kerja router seperti gambar berikut. Paket data dari komputer A akan melalui beberapa jaringan untuk sampai ke komputer B. Intinya, ketika router mendapat paket, perangkat ini akan langsung mengecek tujuan akhirnya. Kemudian, router akan menentukan jalur terbaik menuju tujuan tersebut untuk menghasilkan koneksi yang cepat. Manfaat router. Router memiliki banyak manfaat penting dalam sebuah jaringan, terutama untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet, mengatur lalu lintas data, dan meningkatkan keamanan jaringan. Dengan router dapat membagikan internet ke beberapa perangkat secara bersamaan, memastikan setiap perangkat memiliki akses internet yang stabil dan efisien. Nah, perbedaan modem dan router juga bisa dilihat dari segi aspek. Yang pertama, fungsi utamanya. Modem mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal digital, sedangkan router membagi dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan. Kemudian, koneksi internet. Modem menghubungkan langsung ke ISP, sedangkan router membutuhkan modem untuk terhubung ke internet. Kemudian, jumlah perangkat. Modem umumnya untuk satu perangkat, sedangkan router dapat menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Kemudian, tipe perangkat. Di modem modem sebagai internet working atau penghubung antar jaringan, sedangkan router networking atau pengelola jaringan lokal. Kemudian port, biasanya di modem itu 1-2 port ISP dan ke router, sedangkan router banyak port 2, 4, dan seterusnya. Dari segi fitur keamanan, modem dia lebih dasar, sedangkan router terdiri dari firewall, NAT, dan filter keamanan. Kemudian kemampuan routing. Modem tidak memiliki kemampuan routing, sedangkan router memiliki kemampuan routing. Dari segi kemudahan pengguna, modem membutuhkan pengetahuan jaringan dasar, sedangkan router mudah digunakan dan dikonfigurasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.